LP pertama. Jadi LP pertama itu adalah laporan polisi nomor 4111 garis miring 6 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah ditujukan kepada seseorang bernama Lecumanan. Laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng. Belum tentu laporan itu semua diproses. Sudahlah, ya, konsentrasikan saja bagaimana nanti bertemu di pengadilan untuk itu. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo yang kini menjadi tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo kembali melakukan perlawanan hukum terhadap para pendukung Joko Widodo alias Jokowi, yakni dengan melaporkan advokat Lecumanan dan Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya yang diterima Polda Metro Jaya, Roy Suryo yang ditemani tim hukumnya melaporkan Lecumanan dengan sangkaan keterangan palsu. Sementara terhadap mantan koleganya, Rismon Sianipar, Roy Suryo melaporkannya dengan pasal fitnah dan prasangka palsu. Dilaporkannya Lecumanan dan Rismon Sianipar oleh Roy Suryo menambah daftar panjang nama-nama dari masing-masing kedua pihak yang memilih saling melaporkan ke polisi di tengah polemik tudingan ijazah palsu yang masih memanas. Inilah LP pertama. Jadi LP pertama itu adalah laporan polisi nomor 4111 garis miring 6 garis miring 2026 SPKT Polda Metro Jaya yang sudah ditujukan kepada seseorang bernama Lecumanan. Jelas betul namanya. Ya, Lecumanan dengan alamat ada di sini. Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan adalah yang tadi disampaikan oleh Mas Gafur Sangaji. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Nah, Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Dan ini sayangnya, terus terang saja, kami memang baru mengetahui setelah sekian lama dan ini tayang di salah satu TV. Ya, ini belum lama. Kalau dari dulu kami tahu, kami sudah laporkan ini dari dulu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa baru sekarang, Mas? Ya, karena ini memang baru tayang beberapa waktu yang lalu di salah satu TV. Dan sebenarnya waktu gelar perkara, saya, Bang Refli, Mas Gafur waktu itu sempat melihat sedikit singkat sekali di Polda, tapi kemudian tidak bisa kami lihat detailnya. Ternyata di sini jelas betul. Korbannya adalah Peradi Bersatu. Sungguh suatu hal yang tidak masuk akal. Lecumanan ini memang berkali-kali orang ini, ya. Dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Itu belum kami laporkan. Catatan belum kami laporkan. Ya, bukan berarti tidak. Belum kami laporkan. Kemudian ini janji kami kemarin. Kami pertimbangkan saudara Lecumanan itu ya akan dilaporkan. Dan alhamdulillah semalam kita buktikan. Mas Roy sebagai prinsipal dari kami selesai membuka LP terhadap dua orang. Satu diehard pendukungnya Pak Jokowi, satu lagi adalah orang yang berpindah dari perjuangan ini kemudian memilih untuk bergabung dengan kelompok mereka, yaitu Rismon. Jadi ada dua orang yang dilaporkan Mas Roy. Itu laporannya dibuka sekitar mungkin jam 7 malam atau jam 8 malam sekira itu sampai mungkin sekitar jam 2 atau jam 3 pagi ya, di dini hari ya. Nah, yang dilaporkan itu pertama Lecumanan. Lecumanan dilaporkan dengan pasal 394. Pasal 394 itu adalah memasukkan suatu keterangan yang diduga keterangan palsu di dalam suatu akta otentik dengan ancaman pidana 7 tahun dan akibat dari memasukkan suatu keterangan yang diduga palsu dalam suatu akta otentik yang kemudian merugikan kepentingan hukum seseorang. Apa peristiwa hukumnya? Peristiwa hukumnya adalah Lecumanan pada tanggal 26 April tahun 2025 membuka LP di Polres Jakarta Selatan dengan dua pasal. Pasal pertama adalah pasal 160 KUHP yaitu penghasutan dan pasal kedua adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan SAR. Ya, yaitu ada sara, suku dan sebagainya. Dan atas dasar LP Lecumanan itu ada penetapan tersangka di klaster 1 dan klaster 2. Klaster 1 itu ditetapkan dengan pasal 160 yaitu adanya
penghasutan, dan kemudian di klaster 2 yaitu adalah Mas Roy itu ditetapkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Rismon. Pasal yang dilaporkan adalah 434 yaitu fitnah dan 438. Ya, itu tentang persangkaan palsu. Apa yang disangkakan dia dan palsu? Yaitu dia sengaja, saya ulangi lagi, sengaja. Dia pada tanggal 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, dan satu lagi 8 Juni mengupload informasi yang sengaja. Ini kalau istilahnya orang itu kopoh, ya. Kopoh itu bebal, kayak kerbau itu, jadi cokok, nggak boleh belok sana, belok terus. Jadi dia tuh sudah diberitahu, dan pada postingan yang kedua dia sudah tahu kalau saya sudah menjabar, itu persoalan sudah inkrah. Tapi dia tetap terus. Artinya orang ini sudah diberitahu, Mon, yang kamu lakukan itu salah. Itu sudah inkrah. Ngeyel dia. Berarti orang sudah diberitahu. Saya sudah memberitahu kalau itu salah. Dia tetap terus, maka jawabannya adalah laporan polisi. Ya, saya sudah memberitahu loh, bukan kami tidak memberitahu. Nah, apa yang dia lakukan? Ini. Jadi dia itu membuat fitnah dengan berseri. Ini 4 tayangan yang berbeda harinya semua. 5 Juni, 6 Juni, 7 Juni, 8 Juni. Dengan topik yang berbeda-beda. Dia kayaknya mau jadi produser sinetron saja, ya. Tiap saat keluarkan dengan ganti-ganti lokasinya. Yang pertama ada di Coffee Bean, yang kedua ada di tempat mana, kafe, suki atau apa, dan yang ganti-ganti terus. Jadi dia itu punya mens rea, punya kesengajaan untuk membuat ini. Persangkaan palsunya apa? Ini yang fatal. Dia sudah terbukti secara material apa yang dia lakukan sudah mempengaruhi orang lain untuk membuat tujuan yang sama. Nih. Di tempat terpisah, Rismon Syanipar mengaku tidak gentar menghadapi laporan Roy Suryo. Sebaliknya, Rismon yang kini bergabung dengan pendukung Jokowi siap melaporkan Roy Suryo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penggelapan barang milik negara yang disebut-sebut belum dikembalikan pada saat yang bersangkutan menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Sebelumnya, Rismon dalam tayangan video di YouTube-nya mengungkit kasus gugatan Menteri Pemuda dan Olahraga terhadap Roy Suryo terkait dugaan penggelapan barang milik negara yang mencapai miliaran. Kasus itu sendiri diakui Roy Suryo sudah dihentikan dan inkrah melalui keputusan pengadilan. Dilaporkannya Rismon oleh Roy Suryo ke Polda Metro Jaya mempertegas hubungan keduanya yang kini menjadi seteru setelah sebelumnya bersekutu. Lantas, akankah langkah Roy Suryo yang belakangan ini gemar melaporkan pendukung Jokowi dapat meredam konflik yang mulai sengit? Apapun itu kita akan hadapi, ya. Ya, kita giring nanti perkara Kita ini. ikut semua, ya, karena itu adalah hak konstitusi masing-masing, baik pelapor. Roy Suryo ditagih 210 unit lensa kamera yang digondol dia. 210 unit, bisa harga total 2,1 miliar. Panci. Yang kedua, jadi jangan disepelekan panci, Kak. Yang kedua, yang mahal-mahal itu kamera digital itu ada 208 unit seharga 1,49 miliar. Terus ada juga peralatan studio gambar itu 262 unit seharga 1,3 miliar. Banyak gitu, total itu ada 600 sampai 700 item. Itu untuk apa kaitannya, relevansinya dengan tugas dia sebagai Menpora? Gitu loh. Dan itu masih ditagih oleh Kemenpora sampai September 2018. Itu loh isi konten saya. Artinya apa? Lu jangan menuntut moralitas orang lain tinggi, mengaca lu. Ada jejak digital lu. Gitu loh. Ya, jadi jangan setelah dilaporkan saya bungkam. Besok saya akan bahas lagi gitu terus serial. Jadi kalau ada persoalan sudah inkrah secara hukum dan pemberitaan sudah sudah si dokter palsu Rismon itu ya sengaja membaca berita-berita lawas, berita tahun 2019 dan berita-berita sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga dia itu terplesetkan atau tersesatkan dengan pemberitaan yang salah. Inkrahnya apa? Dalam bentuk pencabutan gugatan oleh Kemenpora. Ya, tetapi tuntutannya semua. barang-barang yang 8,5 miliar itu atau 3.200-an unit itu dikembalikan nggak? Ada nggak bukti pengembalian ke apa? Ke Kemenpora? Panci-pancinya Dia tunjukkan termasuk panci, garpu, pompa air dan segala macam. Gitu loh. Dia tunjukkan nggak? Gitu loh. Ya. Jadi kan saya hanya ingin mengingatkan dengan membaca Tirto ID
paper yang dipublish 2018 itu masih bermasalah bahwa Anda masih menggondol menurut BPK menggondol 210 unit lensa kamera seharga 2,1 miliar, 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar, dan 262 unit peralatan studio gambar seharga 1,3 miliar. Itu ada di TikTok, terus dilarang kita untuk mengupas itu. Memang siapa lo? Bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya, persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada salah pencatatan internal di internal Kemenpora, kemudian dikoreksi. Kemenpora yang sebenarnya sudah menggugat saya, akhirnya mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara, dan persoalan dinyatakan selesai. Barang milik negara ditagihkan. Boleh nggak kita lapor ke KPK? Harusnya kita laporkan ke KPK. Iya, kita lapor ke Benar KPK nggak itu aja. sudah Karena kan merugikan uang dikembalikan? negara. 8,5 miliar ya, BMN yang ditagihkan. 8,5 miliar atau 3.200 item. Ya, sampai Pak JK juga ada di berita beberapa tahun lalu di CNN juga bertanya, itu banyak banget itu ribuan unit punyanya Roy Suryo. Bingung, kenapa? Bayangkan untuk satu jenis item lensa kamera 210 unit itu mau buat toko ya dia? Membuka toko ya? 2,1 miliar. Tadi dia nggak berani kan menerangkan itu kan? 208 unit kamera digital seharga 1,49 miliar. Mau buka toko? Apa hubungannya dengan tugas Menpora? Ini biar bisa kasus ini kita naikkan lagi gitu Ya, loh. kita buat laporan ke KPK. Kita buat laporan KPK aja sekalian. Terlepas namanya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Roy Suryo, Rizmon Sianipar akhirnya menunaikan janjinya menerbitkan buku baru untuk membuktikan ijazah Jokowi asli. Buku berisi 10 bab dengan 800 halaman yang diberi judul Monografi Kontenisasi Ijazah Joko Widodo, sebuah kajian forensik digital. Nantinya akan diterbitkan dan akan dikirim ke berbagai perpustakaan di Indonesia. Dengan diterbitkannya buku antitesis Jokowi White Paper, Rizmon makin percaya diri siap maju ke persidangan sebagai saksi untuk menghadapi Roy Suryo dan Dr. Tifa. Lantas, akankah buku baru Rizmon akan menjadi jawaban atas polemik tudingan ijazah Jokowi yang sampai saat ini masih diragukan keasliannya? Ini sebagai bukti ya bahwa peneliti ya selalu membawa bukunya, bukan buku orang lain, ya kan? Bukunya sendiri, bukan buku orang lain, itulah peneliti. Nah, di sini ya sesuai janji saya, sesuai temuan saya yang baru, sesuai variabel-variabel yang saya masukkan, berikut juga dengan kajian baru dan metode baru. Nah, inilah saya kompilasi tulisan saya 10 bab, ya, 10 bab, hampir 800 halaman, ya, dengan judul monografi. Monografi itu adalah kajian mendalam, ya. Monografi autentikasi ijazah Joko Widodo. Titik 2, sebuah kajian forensik digital. Jadi ini bukan untuk gagah-gagahan, tetapi ini untuk nanti komunitas, mereka yang belajar digital image processing, dan ini nanti akan kita terbitkan dengan ISBN, dengan penerbit, dan kita akan kirim ke perpustakaan saja, perpustakaan seluruh Indonesia. Dan nanti mahasiswa baca, bisa jadi kajian juga dosen, apa sih yang ditulis ini, apa ilmu digital image processing yang dipakai, bagaimana takaran numeriknya, sehingga bisa disimpulkan bahwa itu asli. Kenapa kemarin itu palsu, terdeteksi palsu? Di sini juga saya kasih jawabannya, gitu loh, perbaikan-perbaikannya. Oleh karena itu peneliti, ya, peneliti itu mengikuti data, bukan mengikuti kesimpulan harus itu. Menyinggung ijazah Jokowi yang sampai hari ini diragukan keasliannya, terutama oleh Roy Suryo dan pendukungnya, tidak terkecuali Michael Sinaga yang dalam waktu dekat berencana mengirim surat kepada tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin 2019, yakni Erick Thohir, yang kini menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, serta kepada seluruh DPP partai pendukung untuk meminta salinan ijazah Jokowi pada saat melakukan pendaftaran calon presiden tahun 2019 lalu. Permohonan itu diajukan lantaran Michael Sinaga dan Roy Suryo menemukan adanya perbedaan salinan ijazah Jokowi yang diperolehnya di DPP, PDI Perjuangan dan yang didapatnya di KPU.
waktu saya mendapatkan salinan ijazah yang ada di berkas PDI Perjuangan, saya dan Pak Roy menemukan perbedaan dengan salinan yang ada di KPU. Ya, ini yang dari PDI Perjuangan. Nah, silakan dilihat yang ada di PDI Perjuangan dan yang di KPU. Nah, nanti Pak Roy menunjukkan yang di KPU. Perbedaannya ada di dalam cap legalisir ini. Posisinya yang di sini nempel, yang di KPU agak ke bawah sedikit. Nah, kalau dianalisa telematika seperti Pak Roy mungkin bisa kelihatan. Jadi, dengan kecurigaan itu, kenapa sih harus ada dua macam ijazah Jokowi yang digunakan di tahun 2014? Ya. Yang kedua, PDI Perjuangan secara resmi menjawab kepada saya bahwa yang 2019 tidak dalam penguasaan mereka. Tetapi harus dong dalam penguasaan seseorang. Lalu saya berikan keberatan dan saya mencurigai bahwa itu ada di tim kampanye nasional TKN Jokowi Maruf Amin 2019. Maka saya berencana hari ini atau besok menyurati satu Bapak Erick Thohir sebagai ketua tim kampanye Jokowi Maruf Amin 2019 dan seluruh partai pengusung. Di sini sudah ada suratnya semua. Salah satunya adalah Nasdem, PKB, P3, Hanura, PKPI, apalagi Golkar. Nah, malah ketinggalan yang paling besar Golkar ya. Nah, Demokrat tidak, seingat saya tidak. Nah, jadi 7 partai pengusung Joko Widodo Maruf Amin bersama ketuanya Pak Erick Thohir, dan mungkin saya juga surati Pak Maruf Amin sebagai calon wakil presiden, karena beliau juga pasti mengetahui siapa yang memegang berkas tersebut. Ini ada apa nih? Ya. Jadi siapa yang memegang berkas tersebut, Pak Maruf Amin menyerahkan ke seseorang di dalam tim kampanye nasional, Pak Joko Widodo juga menyerahkan ke orang yang sama. Jadi pasti mereka semua tahu siapakah yang memegang berkas tersebut kemungkinan, dan apakah hal ini akan terjadi. Dan yang terakhir, saya juga telah meminta yang 2012 kepada PDI Perjuangan DKI Jakarta. Nah, ini resmi tanda terimanya. Semoga dalam 10 hari kerja ini akan dijawab. Sudahlah, ya, konsentrasinya saja bagaimana nanti bertemu di pengadilan untuk itu. Kalau lapor, memang hak konstitusi mereka. Tadi dikatakan oleh Bang Jamada Girsang, apakah itu semua diproses? Belum tentu untuk itu. Tapi kita dikatakan untuk itu, kita siap untuk itu. Dikatakan juga apa yang dikatakan oleh mereka, bahwa kita takut. Tiada kata takut di dalam diri kita, karena kita ini adalah benar melawan kezaliman mereka. Kita fokus kepada yang namanya ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu ini, ya, yang menuju tahap 2, ya. Menuju tahap 2 ini ada pertanyaan semua masyarakat Indonesia, apakah mereka ini akan ditahan, ya, dalam tahap 2 ini, ya, ataukah mereka akan bebas seperti ini? Dari kenyataan yang ada, kalau kita lihat, ya, dari persoalan-persoalan terdahulu, mereka pasti akan ditahan, ya, begitu. Ya. Tapi kita lihat seperti apa. Yang jelas P21 sudah ada, karena sudah dibicarakan adalah tahap 2, dan sangat miris buat saya karena mereka selalu mengglorifikasikan, ya, bahwasanya Polda Metro Jaya, para penyidik Polda Metro Jaya tidak bekerja secara profesional, selalu berbicara tentang kriminalisasi dan penggiringan opini publik, ya, oleh mereka untuk mendowngrade Polda Metro Jaya dan kejaksaan untuk itu, ya, karena terus terang mereka sudah panik dan sepanik-paniknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.